Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta agar prajurit TNI yang ditugaskan di kementerian atau lembaga harus pensiun dini. Hal ini ditegaskan Syafri usai rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas terkait revisi Undang-Undang TNI pada Selasa 11 Maret 2025. Syafri menyebut Presiden telah memberikan petunjuk terhadap Kemenhan dan meminta agar prajurit TNI yang ditugaskan di kementerian atau lembaga harus pensiun dini. Syafri menambahkan kualitas dan kemampuan prajurit TNI yang sudah pensiun dini pun harus terukur untuk menempati kementerian atau lembaga yang dituju. TNI yang aktif pun diusulkan agar bisa menempati 15 kementerian atau lembaga melalui RUU TNI. Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun. Dan kita sebut pensiun dini. Setelah pensiun, baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud. Tentunya sesuai dengan kapabilitas dan eligibilitas. Dengan kata lain harus terukur dan yang paling penting dia loyal kepada negara dan bangsa. Sebelumnya Panglima TNI menegaskan prajurit aktif yang kini menjabat di instansi dan lembaga lain harus pensiun dini atau mundur. Keputusan ini diambil sesuai dengan Undang-Undang TNI. Jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran kini menjadi sorotan setelah sejumlah pos kementerian dan lembaga ditempati prajurit aktif TNI. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto pun buka suara. Dengan tegas Panglima TNI memastikan anggota TNI aktif yang memegang jabatan di kementerian non-TNI harus pensiun dini atau mundur. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 49. Dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2024, Pasal 47 Ayat 1 mengatur prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara undang-undang ini juga menyebut ada 10 lembaga atau kementerian yang boleh dipimpin oleh prajurit aktif TNI. Di antaranya adalah Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Badan SAR hingga Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan.